Saya ucapkan terima kasih seperti biasanya karena Anda selalu mendukung produksi Multivision. Sebelum film Anda nonton tadi, banyak pertanyaan yang muncul di sosial media. Ini film apa sih? Ini film jalanan yang ada di Jogja. Ini film buah yang dimasuk dalam rujak. Tapi setelah Anda nonton pasti tahu ini adalah satu paket penuh untuk memberikan hak kepada wanita bahwa dalam seks itu bukan hak laki-laki yang mendapatkan kepuasan, tapi hak wanita juga. Mudah-mudahan sutradara ingin menyampaikan itu, Anda menangkap dan nuntut hak Anda semua wanita bahwa hak kepuasan seks itu adalah untuk kedua belah pihak. Mudah-mudahan film ini digemari oleh penonton kita. Saya ingin sampaikan bahwa Hanung sangat crazy dalam membawa kreativitas dan saya sangat crazy keberaniannya untuk membuat film dengan tema yang lain untuk memperkaya industri kita. Dukungan Anda sangat dibutuhkan dan terima kasih atas kehadirannya. Setelah Tuhan izinkan aku berdosa, Pak Aram memberikan saya kebebasan lagi di dalam hal tema, dalam hal penyutradaraan skenario di film Gowo ini. Ini sebenarnya satu paket antara Tuhan izinkan aku berdosa dan Gowo ini sebetulnya dalam satu paket kreatif pada saat itu, dimulainya pada saat pandemi. Sebetulnya awal pertama kali saya membaca atau saya mengetahui tentang Gowo ini jauh sebelum pandemi. Saya membaca sebuah artikel di sebuah majalah online tentang profesi Gowo. Saya pikir Gowo itu sama seperti teman-teman semuanya mengiranya, itu adalah sebuah buah gitu kan. Karena di Jogja ada kampung Gowokan. Saya pikir itu kampung Gowokan itu tuh kampung itu gitu kan. Ternyata bukan, itu adalah kampung yang dulunya itu kebun Gowo, kebun buah Gowo. Tapi Gowo di sini adalah hal yang lain gitu. Dan saya tertarik sekali untuk mengupasnya karena Gowo ini ngajarin laki-laki bagaimana cara memahami tubuh perempuan, tubuh pasangannya, sehingga pada saat malam pertama nanti dia bisa menjadi lelanang yang jagat, menjadi laki-laki perkasa yang bisa membahagiakan perempuan. Ini hal yang opposite, keterbalikan seperti yang saya pahami selama ini. Saya kan orang Jawa, saya juga Islam. Saya dididiknya nggak begitu. Jadi dididiknya adalah apalagi laki-laki, anak pertama. Saya anak pertama kebetulan. Jadi orang tua saya, bapak saya juga laki-laki sendiri di keluarganya. Jadi bapak saya menurunkan warisan pendidikan ke saya bahwa laki-laki itu harus dihormati oleh adik-adiknya yang perempuan. Nanti kelak akan dihormati oleh istrinya. Sampai kemudian mendarah daging. Sampai waktu itu saya itu kalau dipegang kepala saya oleh perempuan gitu kan, saya pasti marah gitu. Ya itu karena saking mendarah dagingnya. Nah, artikel ini mengubah pandangan saya, benar-benar mengubah pandangan saya. Awalnya saya resisten, masa sih ini cuma begitu. Ternyata ketika saya membaca Serat Centini, waktu itu Serat Centininya Elizabeth Inandiak ya, itu mengupas tentang bagaimana Among-Rogo ketika melakukan melakukan manunggal lingkap Gusti, artinya melakukan tirakat untuk mendekatkan diri pada Tuhan pada saat hubungan seksual. Nah, di hubungan seksual itu Among-Rogo itu justru mempleasure istrinya. Bagaimana membuat istrinya sampai mendapatkan hak orgasme bahkan berkali-kali gitu kan. Jadi ini yang membuat saya akhirnya terus kok begini ya gitu kan, beda gitu kan. Dan ternyata dirujuk kemudian di Quran ternyata juga ada di beberapa ayat surat Al-Baqarah, An-Nisa juga ada di situ. Terus kemudian saya membaca runtutan Serat Centini, ada 9 jilid pada saat itu. Itu saya coba baca tapi scanning, saya cari yang bagian itunya doang. Itu di jilid 6. Saya jujur aja ini. Saya penasaran sekali soalnya kan. Okay. Kemudian saya baca, kalau nggak salah di jilid 5 atau jilid 6. Betul dia melakukan itu gitu kan. Jadi saya mengambil intisari ini sebetulnya dari buku-buku Serat Centini tersebut. Kebetulan ada novelnya kayak karya Mas Budi Sarjono, judulnya Nyai Gowo. Nah itu yang akhirnya kemudian semakin
membuat saya yakin bahwa ini sangat penting untuk saya harus membuatkan sebuah film, karena membuat kesadaran baru tentang bagaimana posisi perempuan diranjang, gitu kan. Memang secara secara tugas di rumah itu adalah wilayahnya perempuan, mendidik anak, terus kemudian memasak, pokoknya itu adalah tugasnya perempuan menurut Jawa ya, bukan menurut Jawa. Ada Jawa itu rumah itu adalah kerajaannya perempuan, sementara laki-laki itu ada di teras dan dunia luar. Maka disebut konco ngajeng. Konco ngajeng itu depan, konco depan. Sementara perempuan konco wingking, wingking itu belakang. Artinya konco wingking di belakang itu bukan berarti dia rendah, karena di dalam peribadatan umat Islam pun perempuan kan ada di belakang, laki-laki di depan. Bukan yang di belakang itu rendah, sementara yang di depan adalah baik. Bukan, karena itu adalah sebuah bagian bagian organisasi kerumah tanggaan di situ. Tanpa adanya konco wingking, konco ngajeng tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa adanya konco ngajeng, konco wingking juga tidak terlindungi. Karena tugasnya laki-laki kan di depan sebagai konco ngajeng kan dia memproteksi rumah tangga, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah wilayah yang ada di dalam kamar itu wilayahnya siapa? Ya kan? Setahu saya itu adalah wilayah laki-laki. Kita kan di luar berburu lah, bekerja, berhadapan sama tekanan-tekanan besar. Kita pulang ke rumah, gua harus dilayani dong, gitu kan, sama istri. Bayangin kan, perempuan dari pagi, bangun pagi udah kerja sama anak, ngerawat anak, bahkan kalau dituntut bisa masak, nyuci, terus malam mesti harus bekerja lagi. Itu buat saya nggak fair gitu loh. Ya kan, akhirnya kemudian pada saat di dalam kamar itu adalah wilayahnya perempuan. Disitulah si laki-laki harus bisa membuat posisi di dalam kamar kebalik. Laki-laki harus mempreser perempuan. Nah, disitulah kemudian fungsi gowok ternyata ada di situ. Ini buat saya, ini hal yang baru buat saya, dan ini pasti orang Jawa nggak ada yang tahu, yang majority budaya mayoritas di Indonesia yang ada di beberapa daerah orang Jawa ini pasti nggak ada yang tahu, gitu kan. Dan itu yang saya tertarik, ini saya harus membuat film tentang ini. Dan Pak Ram lagi-lagi mau aja, ya kan? Nggak dia mau. Saya cuma bilang, Pak, saya mau bikin berdua film Tuhan Izin Aku Berdosa sama film Gowo. Pak Ram nanya, apa itu Gowo? Film horor ya? Sama teman-teman semua kok. Enggak, saya nyebutnya Kama Sutra Jawa. Ya, karena Pak Ram tahu tentang Kama Sutra ya. Mau seberapa besar itunya, adegannya mau kayak apa? Aduh, saya bilang, entar dulu Pak, jangan ngomongin adegannya, entar dulu. Suka nggak? Suka. Akhirnya ya udah, kita langsung tancap gas, kita bikin skenario-nya, dan hasilnya seperti yang teman-teman semua saksikan. Terima kasih. Sederhana aja jawabannya kalau udah Mas Anung yang ngajak, apalagi ada Pak Ram juga, kayaknya susah ya untuk bilang enggak. Pertama karena ceritanya sangat menarik. Saya juga di tengah Mas Hanung dengan karya-karyanya yang selama ini saya juga kerap kali terlibat gitu ya, di perjalanan kami yang cukup panjang sampai di film Gowok. Satu karakter yang sangat menarik dari Kamanjaya gitu ya, bagaimana menggambarkan dunia yang tadi sudah Mas Hanung jelaskan. Bagaimana posisi perempuan, bagaimana posisi laki-laki, terutama dalam ruang-ruang yang sangat privat gitu. Menurut saya itu karakter yang sangat menarik untuk diperankan, dan film yang sangat penting sebenarnya untuk diceritakan gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya saya merasa, wah, saya harus banget terlibat di proyek ini, regardless berapa besar perannya atau berapa kecil perannya, it doesn't really matter gitu. Yang penting adalah saya bisa ikut terlibat dalam film ini. Ya, mudah atau enggaknya saya nggak tahu ya, karena kita belum rilis ini, tapi bahwa ini akan membuka banyak dialog, banyak obrolan di tengah masyarakat. Menurut saya itu justru yang saya nantikan dari sebuah film. Dia meng-create obrolan sehingga banyak, mudah-mudahan orang yang juga tertarik untuk menonton film ini. Ada dua sebenarnya. Satu, Yang pertama membicarakan posisi perempuan di tahun 1950-an. Dan kemudian yang kedua, ini film tentang perempuan untuk laki-laki tapi dari point of view laki-laki. nice. Boleh dipanjangin lagi, Mbak? Cukup kayaknya. Waduh. Aku jadi straightforward sih memang, jadi kayaknya nggak perlu dipanjang-panjangin, nonton aja langsung nanti 5 Juni gitu kan ya. Jadi nontonnya harus berdua kalau yang suami istri ya. Selesai nonton silakan istrinya menggowok suaminya.
Sekarang itu menjadi kata kerja baru ya Mbak ya, menggowok. Mau digowok atau mau menggowok. Nah, Tadi Mas Hanung bilang ada konco ngajeng dan konco wingking. pakai J kan Mbak? Apa Pakai J. Pakai J, tapi soalnya pada ketawa. Ya, konco ngajeng itu bahasa Jawa. Nah, Jadi dalam sebuah hubungan suami istri itu kalau ada enggak kan maksudnya siapa tau pakai L gitu. kalau ada suami istri ya, kalau ada misalnya laki-lakinya sukses itu pasti perempuannya berperan besar. Oke. Begitupun sebaliknya, jika perempuannya sukses pasti laki-lakinya mensupport habis-habisan. Oke. Jadi itu memang bentuk kerjasama dan saling support. Itu juga diajarkan di Gowok ini. Oke, teman-teman semua gini ya, 21 plus itu adalah versi original. Jadi saya nggak ada bayangan mau membuat 17 sama sekali. Bahkan 21 17 itu juga ada di dalam bayangan saya. Jadi saya membuat film, saya ngedit, saya kemudian rilis. Maksudnya rilis di internal, jadi terus kemudian saya kirim ke Rotterdam. Ya karena ada permintaan sebetulnya. Di email dari mereka di email, Hanung ada film apa tahun ini? Saya kasih 2 film. Cinta Tak Pernah Tepat Waktu dan Gowok. Waktu itu Gowok masih dalam bentuk offline. Ya kan saya kirim ke sana. Yang diterima adalah yang ini. Gara-gara diterima itu, maka kemudian yang tadinya kita santai kerjanya karena tayangnya kan masih belum dapat tanggal tayang. Akhirnya kemudian harus segera selesai di bulan Desember. Ya kan? Karena harus disubmit segera karena festival itu ada di bulan Februari. Jadi Desember mereka mau terima bentuk jadinya, ya kan? Wah kita udah kayak orang gila kerjanya. Jadilah versi ini yang kemudian ketika kita mau merilis trailernya, karena kan kita harus mengabarkan ke pers kalau film ini masuk ke Rotterdam dan sebagainya, maka harus rilis trailer. Ketika rilis trailer dicap film ini 21 plus. Gitu. Jadi bukan yang 17 kemudian dipanjang-panjangin menjadi 20, bukan sama sekali. Ini adalah versi original. Jauh sebelum ada film lain yang mencoba untuk tayang 2 versi 21 dan 17. Jauh sebelum itu. Ya kan? Jadi ini sebetulnya ini versi original. Ini yang tayang sebetulnya. Nah, kemudian setelah tayang di sana, udah dong. Saya pikir pekerjaan saya selesai. Ya kan tinggal nunggu tanggal tayang apa segala macam. Bapak ini kepingin versi 17 dong gitu kan. Ya udah akhirnya kenapa versi 17 saya dikasih data penonton. Penontonnya adalah begini, kalau 21 plus itu nanti jam tayangnya akan berubah. Katanya begitu regulasinya, jam tayangnya nggak bisa siang, harus habis maghrib nanti. Waduh, terus gimana dong itu kan. Nah akhirnya terus kemudian karena atas dasar itu maka kemudian kami merilis 17 plus. Ya masa kita mau tayang cuma habis maghrib? Iya benar juga. Benar juga. Kan kacau banget itu. Ya kan? Maunya pengajian habis maghrib. Nah, maksud saya ya siang. Akhirnya karena atas dasar itu saya nggak mau limitasi, maka kemudian di yang versi 17 akhirnya kita buat. Nah problemnya adalah secara marketing versi 17 dikeluarkan dulu secara trailer, baru kemudian yang belakangan versi 21. Itu teman-teman semua. Sebelumnya saya makasih banyak sudah hadir di sini. Saya terima kasih dengan Mas Hanung, Pak Ram, terima kasih sudah menyediakan buat kami semua menonton bersama Gowok. Proses saya untuk menjadi Nyai Ratri karena Ratrinya diperankan sama Alika, yang mana mirip banget kan kita. Benar. Sebenarnya kompleksitas dari karakternya Ratri ini awal mulanya tuh dari Ratri. Kenapa Nyai Ratri itu bisa berproses seperti itu, karena memang ya seperti yang sudah dilihat patah hatinya sebegitu besarnya gitu. Sedih banget gitu maksudnya, patah hatinya sebegitu besarnya tentang kasta, tentang kedudukan yang beda, itu pun terjadi di era sekarang dan sangat relatable di kehidupan percintaan zaman sekarang, yang mana buat saya sih tidak susah yang untuk mendalami karakternya Ratri untuk menjadi Nyai Ratri. Tapi di sini kan Nyai Ratri itu memang diasuhnya oleh Nyai Santi. Jadi bagaimanapun juga saya adalah protegenya Nyai Santi. Saya mau menjadi Gowok menjadi seperti apa? Saya look up terhadap Nyai Santi yang diperankan oleh Mbak Lola. Jadi apa yang setiap gesture ataupun kalimat yang dimainkan sama Mbak Lola menjadi Nyai Santi, itu yang saya apply ke diri saya untuk menjadi Nyai Ratri Gowok, nextnya Gowok seutuhnya.
Jadi terima kasih loh Mbak Lola. Jadi yang nonton nanti mau digowok sama kami atau sama suami-suaminya, itu dia pertanyaannya. Liam juga bisa menggowok. Liam juga ya. Tadi ada satu adegan pada ketawa banget ngakak, ya kan? Jangan usah diulang ya. Jadi Liam juga membuka gowok. Oh, gitu Yang ya. mau digowok sama Liam boleh. Silakan ya. Nanti di depan ada bagian registrasi tersendiri. Kebetulan memang kita proses readingnya tuh agak panjang. Oke. Kita hampir 2-3 minggu, hampir sebulan lah. Jadi di situ proses kita bentuk sama-sama karakter kita masing-masing. Tapi untuk saya sebagai Nyai Ratri, saya memang sangat look up terhadap Nyai Santi. Oke. Ya, kita transfer energi yang pasti energinya sama dan kita sama-sama untuk hasil yang terbaik gitu. Jadi nggak ada yang boleh kelihatan, maksudnya nggak ada yang merasa lebih oke atau lebih punya power. Jadi kalau saya melihatnya, oh ini porsinya Nyai Ratri, berikan ke Nyai Ratri. Oke. Oh ini porsinya Nyai Santi, Nyai Ratri memberikan ke Nyai Santi gitu. Jadi sama-sama saling memberi energi yang positif. Relevansinya pasti banyak ya, dari Cinta Terlarang aja itu udah nomor 1 ya. Oke. Pasti banyak tuh Oke. macam-macam. Terus aku suka banget karakter Ratri, gimana dia punya mimpi sendiri. Menurut aku itu sangat relate dengan zaman sekarang ya, perempuan zaman sekarang. Bedanya mungkin perempuan seumuran Ratri, seumuran aku sekarang, kita punya freedom untuk itu ya, dan gak terlihat tabu lagi. Cuma at the time kan tabu ya, untuk perempuan tuh punya mimpinya sendiri, untuk melawan takdir istilahnya gitu. Dan itu menarik banget sih buat aku untuk memerankan karakter yang seperti itu. Karena aku terbiasa tumbuh dengan kebebasan untuk memilih jalanku. Oh, tiba-tiba aku harus memerankan peran yang sungguh berbeda ya. Jadi struggle-nya lumayan berasa, dan mungkin itu yang bisa relevan sama orang-orang sekarang ya. Meskipun kita di dunia modern, tapi pasti banyak perempuan yang punya mimpinya sendiri. Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang enggak gitu. Sangat ya, banyak sekali ya Mas Hanung yang tiba-tiba onset. Oke. Diberikan motivasi-motivasi baru lagi yang berbeda lagi dari pas leading gitu loh. Lebih bukan berbeda, maksudnya lebih detail. Saya nggak mau panjangin ya. Maksudnya lebih detail gitu loh. Jadi berasa banget semakin. Terus tentunya Mas Jaya ya, Yang mana? Muda ya. Oke. Muda. Mas Jaya juga sangat helpful, membuat aku jatuh cinta. Karakternya ingat, dia sebutnya Mas Jaya, bukan Devano. Itu ya pertanyaannya ya. Iya. Emang agak berat ternyata. Pas nyampe kanan agak berat. Udah. Monggo, Mbak. Saya rasa hal yang harus saya lakukan sekarang di event yang demikian penting ini adalah berterima kasih berarti kepada Mas Hanung Bramantio dan Pak Rampu Jabi yang lagi-lagi mendukung apa yang diinginkan visi dan misinya Mas Hanung Bramantio, karena saya rasa tema-tema seperti ini bisa dibilang, aduh ini amit-amit jabang bayi ya, nggak kepingin juga, tapi punya resiko untuk tidak diminati oleh penonton. Ya nggak sih? Seperti yang tadi juga Pak Ram juga udah bilang, Mas Hanung bilang, sebelum film ini juga ada film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Tapi Pak Ram juga masih mendukung. Film-film yang saya rasa kalau walaupun tidak valid, kalau genre-genre tertentu itu di atas kertas kan udah jelas, oh iya kalau gua bikin film segini penontonnya berapa, kira-kira gua berapa. Tapi kalau film-film yang sekarang seperti Go Walk, seperti Tuhan Izinkan Aku Berdosa, itu kan nggak jelas siapa penontonnya. Tapi Mas Hanung dan Pak Ram masih tetap mau membuat, dan untuk itu saya berterima kasih. Saya juga berterima kasih karena kalau tidak saya menjadi pemain film Go Walk, saya nggak tahu loh. Tadi yang angkat tangan Go Walk cuma satu ya. Siapa yang tahu Go Walk sebelum ada film ini? Ayo, coba. Satu. Benar, satu. Iya kan? Saya nggak tahu. Oke. Tapi setelah saya ngobrol sama Mas Hanung bilang
mau bikin film ini, saat itu juga lagi sama Mas Doni Damara ya waktu itu ya, mana lo Don? Iya. Kita lagi nonton bola, kami lagi nonton bola waktu itu, terus dengan santainya aja Mas Anung, gue lagi mau bikin film gowok, bikin ada tradisi gowok ini, dan aku yang minta ke Mas Anung, awas ya kalau aku tidak ikut. Ngancam. Iya. Jadi saya berterima kasih ya setelah saya mendapatkan ini, saya membaca skripnya, saya mulai berpikir kenapa bisa saya dari umur 50 sampai sekarang 52 tahun saya tidak tahu gowok. Kalian semua tidak tahu gowok. Padahal kalau dilihat periodenya itu dari tahun 1940 ya Mas Anung ya. Iya, itu 1940-an sampai 1990-an kan? Itu periode yang lumayan panjang. Betul. 20 tahun. Dan diakui orang-orang juga yang memakai jasa gowok ini adalah bangsawan. Tapi kenapa bisa hilang? Nah, seberapa besar kekuasaan bisa memutar balik fakta, bisa menghilangkan fakta. Dan bayangkan jika tidak ada kesenian yang menulis, ada novel gowok, Mas Hanung akhirnya baca, akhirnya Mas Hanung ngejar itu sampai ketemu cucunya ya, ya nggak sih? Iya, itu yang aku dengar. Dan akhirnya kita semua di sini menyaksikan gowok. Ya, inilah pentingnya sebuah kesenian. Dan sekali lagi saya rasa saya harus berterima kasih karena esensi manusia menurut saya adalah bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa terus membuka ruang untuk diskusi, begitu juga dengan karya-karya seni. Terima kasih lagi ya Mas Hanung, Pak Ram, semuanya ini sayang-sayang aku di sini ini yang kasih aku energi yang luar biasa, positif dari awal sampai sekarang, dan membuat aku menjadi manusia yang terus berpikir. Karena kalau katanya Descartes ya, Descartes ngomong apa? Gue lupa lagi. Nah, kan saya googling dulu nih. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Mari berpikir kita semua ya. Apa yang dikatakan oleh Mbak Jenar bahwa kenapa Hanung dan Pak Ram bikin film yang belum tentu penontonnya siapa. Itulah indera keenam di film, dicarikan tema-tema baru di mana tidak satu saat penonton bosan melihat satu genre aja dan berpaling muka. Jadi tanggung jawab saya bukan hanya menghidupkan roda ekonomi perusahaan, tapi industri. Industri membutuhkan cloning seperti semacam Hanung yang bisa membuat film-film dengan tema variatif, dan produser harus yakin bahwa penonton akan diciptakan melalui film ini. Hanya diperlukan produser-produser lain juga yakin bahwa tema-tema baru adalah kunci mempertahankan industri film nasional dan memerlukan produser bertahan untuk selamanya. Amin. Saya ini hari sangat bangga bahwa bayi saya dibantu oleh orang-orang pintar seperti ini melahirkan bayi saya. Terima kasih. Walaupun zaman yang dibicarakan itu masih diperlukan bidan, tapi beliau-beliau ini hidup di zaman itu, tapi keahliannya sudah menjadi gynekolog yang hebat. Terima kasih Bang Reza. Terima kasih Jenar. Sorry, saya harus katakan yang diperlukan itu keyakinan menciptakan penonton untuk film semacam Gowok dan lain-lain. Saya perlu dukungan, dan Mas Hanung, please come dengan tema-tema variatif. Saya mau terima kasih juga buat Mas Hanung, buat Pak Ram untuk kesempatan untuk bisa saya buat main di film Gowok Kamasutra Jawa ini. Karena jujur ini film yang tidak hanya luar biasa ceritanya, tapi justru mengajarkan saya untuk bisa gimana caranya bisa mengetahui seks lebih banyak lagi. Karena buat saya biasa aja, jangan digituin. Oh, udah tau banyak, udah hal. Aku bisa.
nyai lagi proses dia ikutan ya. Nggak usah pakai nyai, aku aja. Enggak. Karena kalau boleh jujur saya selama saya sekolah saya jarang sekali mendapatkan sex education yang tepat. Dan di Gowok Kamasutra Jawa ini ternyata itu menjadi salah satu sejarah yang terlupakan di Indonesia gitu kan. Dan akhirnya saya harus meresearch apa sih gowok, apa itu seksualitas, apa sih karena yang saya tahu ya seks aja gitu. Saya nggak tahu. Jadi apa? Boleh jangan terlalu banyak kata itu. Ternyata berisik jadinya Devano. Jadi komersil. Ternyata seks itu nggak cuma soal seks, tapi justru ada caranya, ada step-stepnya untuk bisa melakukan hal tersebut, ada romantisasinya, ya kan? Oh, yang kemarin kamu lakuin ke aku itu. Mereka diskusi ya maksudnya betul. Dan ya memang ini juga challenging buat saya karena kita juga tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, itu kita menggunakan bahasa bisa dibilang ngapak ya, teman tadi nonton. Ya itu challenge-nya buat saya antara lucu dan romantis gitu. Karena kan buat karena saya tidak pernah membiasakan untuk membahasakan hal tersebut gitu kayak ngapak gitu kan. Saya bahasa Indonesia seperti biasa. Dan saya harus lagi-lagi meresearch untuk bahasa-bahasa dan gestur yang tepat untuk bisa merepresent seorang pria yang tepat gitu. Mungkin ya betul sih ketakutan concern aku sebenarnya tentang waktu pertama kali tawarin tuh aduh gimana ya ini filmnya bisa dibilang berani dan aku juga aku juga sempat ngobrol sama mama, minta restu sama mama buat main film ini ya kan. Akhirnya setelah ngobrol kita sepakat kalau umur nggak bisa berhentiin aku buat ikut dalam film yang penting dan luar biasa ini. Jadi aku merasa bersyukur banget, terima kasih Om Hanung Bramantyo, Om Ram, dan ditemani sama cast luar biasa Om Reza dan yang lain-lain. Terus apa dong? Tapi abis itu dengan apa gitu? Gimana waktu itu kerjasamanya mungkin dari reading gitu-gitu? Yang paling challenging sih menurut aku gimana menemukan gestur seorang priai aja sih, karena kan sehari-hari juga aku nggak bakalan kayak kalau priai kan harus tegak, harus punya manners yang hanya pria yang bisa lakukan. Coba Ali menjadi Ali. Ali menjadi Ali. Ali menjadi priai. Wow. Ali naik motor. Ali naik belakang. Aku belum bisa. Fun fact guys. Apa? Ada fun fact ini apa? adalah keajaiban seorang Om Hanung Bramantyo. Apa tuh? Jadi 2 hari sebelum take scene kejar-kejaran sama Ratri itu aku nggak bisa naik motor kopling. Waktu pertama kali datang ke Jogja, langsung disuruh sama Om Hanung, Ali kamu belajar motor kopling, besok kita take. Yolo. Terus akhirnya aku langsung datang ke lokasi syuting, belajar motor kopling, terus besoknya take. Terus bisa, alhamdulillah. Keren. Terima kasih Om Hanung. Iya bener, belajar dialek juga. Bener. Ya kan belajar dialek kan. Gimana ngapaknya? Salah satu tantangannya juga. Betul. Karena kan kalau ngapak itu biasanya komedi kan orang tahunya, tapi akhirnya dibantu sama Om Agus Kencerot waktu itu acting consultant-nya. Terima kasih Om Agus, akhirnya kita belajar juga, ngobrol juga sama Om Hanung. Terus aku juga selama syuting merasa nyaman karena ada Kak Runi, pemeran sekaligus intimacy coordinator. Nice, kita kasih tepuk tangan dong. Gowok magang ya. Gowok magang. Udah. Lo ceritain ya tuh. Gowok magang. Habis itu baru kita Benar. Ya jadi emang pertama ya buat aku karena sebagai Gen Z sejati gitu ya, Gowok ini adalah suatu hal yang sangat-sangat baru buat aku. Aku yakin juga pasti teman-teman seumuran aku itu banyaknya mungkin belum tahu ya Gowok itu apa. Jadi ini juga jadi salah satu alasan kenapa aku tertarik banget pengen meranin Sri. Terus juga tantangannya itu adalah ya karena Sri sama Naila tuh jauh banget ya. Kayak kan nggak mungkin kalau Sri lagi adegan tiba-tiba velocity kan nggak mungkin. Benar juga, itu kan tahunnya beda juga. Iya benar. Magang nggak boleh banyak nikah ya? Bener, kalau gue magang harus
kalem Ikut, aja. iya. Jadi itu sih paling tantangannya yang kayak ternyata tuh karena di masa tahun itu kan kita sebagai yang di Padepokan itu emang kalau misalnya datang ada bangsawan itu emang harus anggun gitu ya, dan duduk bersimpuh lama itu ternyata sakit loh kakinya. Oh, oke. Itu yang aku baru ketahui karena aku main film Gowok. Nice. Jadi ya ternyata menyenangkan sekali sih sebenarnya tapi. Oke. Sama seperti waktu Jinar bilang, memang pembicaraan pertama waktu itu kita sedang nonton bola. Nonton bola, oke. Jadi langsung saya tanya ke beberapa teman dan teman-teman yang sastra gitu, apa sih gowok gitu. Oke. Yang menurut saya pendidikan seks sekarang amat sangat kurang, sehingga banyak sekali anak-anak keponakan yang bertanya atau bahkan ngelihat yang tidak sepatutnya dia ngelihat, apalagi dengan dunia digital seperti itu. Yes. Kita kehilangan sekali pendidikan seks sekarang itu. Jadinya banyak sekali yang ya seperti yang kita tahu lah, segala macam nyelewengan, abusive harassment. Ya. Terima kasih, ini juga keterlibatan saya dengan Pak Ram dan Mas Hanu untuk film-film yang benar seperti Pak Ram bilang, kita menciptakan penonton yang menurut saya Mas Hanu dan Pak Ram berkarya bukan out of the box, tapi without box. Jadi ini benar-benar jadi emang diciptakan oleh dan harus berani seperti itu, kalau enggak bertanya pada orang salah, informasi yang salah seperti itu. Ya lebih liar tapi tertata liarnya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi tuntunan, dan terbukalah masalah seks kepada anak seperti itu sih. Dan saya Rinda Garga, saya sebagai Iwan di sini. Menarik bagi saya apa itu gowok. Jadi saya sebelumnya saya juga belum tahu apa itu gowok. Belum tahu apa nggak tahu? Nggak tahu sih. Nah, oke. Sama kayak Naila. Jadi Gen Z itu rata-rata nggak tahu tentang gowok. Bener, aku juga nggak tahu. Iya, jadi 52 tahun aja aku nggak tahu apa Gen sih. Jadi ketika diajak sama Om Hanung di film ini, wah, ini kesempatan yang luar biasa sekali bagi saya. Oke. Dan ini sebagai sarana belajar juga bagi saya. Oke. Oh, ternyata ada tradisi seperti ini juga. Oke. Zaman dulu yang sekarang mungkin nggak ada. Iya, nggak ada, hilang. Betul, hilang. hilang. Ada internet juga. Iya, jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa bergabung dalam di mahakarya yang luar biasa Manung dan Pak Ram juga. Jadi terima kasih dan bersama cast yang luar biasa. Karakter Iwan sendiri di sini secara dialek juga, Iwan itu enggak yang ada dialek khusus, jadi lebih ke nasional. Oke. Jadi lebih enak. Lebih mudah kamu mau bilang gitu ya. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Hanung dan Bapak Ram untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya karena bisa memainkan peran sebagai ningrum di sini dan persiapan saya untuk bermain peran sebagai ngomong tahu nggak dia siapa? Nah, yang mana nggak tahu kan? Ayo, yang mana yang tadi? Pada ingat nggak yang di sebelah mana? Yang opening. Ayo, yang mana? Coba. Reza aja nggak tahu loh. Coba. Ellen jadi ningrum. Kasih hint kamu jadi ningrum. Ningrum yang Coba ningrum piye. Coba. Asuh. Kalau ada ya, tapi saya ngomong asu sih. Maaf ya. Saya ngomong tangan dong. Terima kasih banyak untuk Bapak Hanung untuk kesempatannya, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar buat saya karena jujur shock ya, karena saya melalui sistem casting dan shock, wah saya lulus alhamdulillah, karena memang benar saya mengidolakan Bapak Hanung sebagai sutradara. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Ya, untuk persiapannya saya tentu aja karena saya Batak Jawa untuk untuk marah dengan dialek ngapak itu
saya ketawa, tapi alhamdulillah ada Bapak Agus Kencrot yang membantu saya juga dalam berproses. Makasih Bapak Agus. Mana Mas Agus? Mas Agus di mana Mas Agus? Nanti mungkin ya. Kasihan nggak pernah dipanggil. Oke. Ya begitu, dan terima kasih banyak juga untuk semua tim-tim, kru dan para aktor-aktor. Saya bangga sekali untuk bisa bergabung di karya Mas Hanung yang selalu besar dan out of the box ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ningrum. Mau ada tambahan? Silakan. Saya cuma mau nambahin buat teman-teman semua. Ini dulu. Iya, Ini gongnya, weh. Gongnya. Ini yang buat saya juga ingin teman-teman mudah-mudahan juga bisa sama-sama mewartakan dan mengapresiasi hal ini, bahwa Mas Anung itu dalam setiap karyanya sering sekali, termasuk saya dulu di awal karir saya, melibatkan aktor-aktor yang mungkin saat ini belum terlalu kita familiar dan memberi ruang untuk mereka untuk kemudian bisa dikenal oleh publik. Ada Ningrum, ada Iwan gitu ya, ada. Kamu film pertama juga ya? Oh kan, tepuk tangan dong. Iya, itu benar. Iya, banyak. Jadi mudah-mudahan. Benar. Anak aku juga ada di sini, anak aku. Yang pertama ini mudah-mudahan bisa di-highlight juga sama teman-teman sekalian. They deserve dan mainnya bagus. Dan mainnya bagus. Dan menjadi contoh baik untuk dan menjadi standar juga untuk bisa menggunakan ataupun mengundang role intimacy coordinator di film Gowok Kamasutra Jawa ini, karena fun fact teman-teman media, ini adalah project saya sebagai intimacy coordinator paling kompleks dan ada seluruh elemen, mulai dari jumlah adegan, jumlah aktor, dan juga ada Ali di sini yang juga masih di bawah umur 18 tahun. Dan sangat apresiasi sekali kreator pada saat itu, dalam hal ini Mas Hanung, dari draft awal hingga draft yang teman-teman tonton tadi, itu ada beberapa penyesuaian sebenarnya dari karakter Bagas, dan itu sebenarnya sangat saya apresiasi sekali di sepanjang prosesnya. Jadi sedikit cerita, kalau sebagai intimacy coordinator memang ngapain ya? Jadi tugas kami itu sebenarnya kami menjembatani antara tentunya kreator yang punya visi kreatif, dan juga para aktor dan juga kru gitu ya, untuk bisa menciptakan, kita bantu ciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman. Melalui apa? Melalui awalnya kita breakdown itu naskah, lalu kita lihat di situ ada elemen apa aja, ada nudity, ada simulated sex dan lain-lain. Kita lakukan juga workshop boundaries, workshop koreografi. Jadi yang teman-teman tonton tadi itu ya, itu sudah melewati proses sebenarnya kita ngobrol one on one dengan para aktor, dan juga kita latih secara gerak tubuhnya, sentuhannya, agar nanti ketika di set itu mereka sudah bermain saja sebagai tokoh masing-masing gitu. Jadi setelah itu baru ditanya untuk apakah ingin juga terlibat sebagai Jenar, tokoh, dan satu itu saya pikir karena sudah menyatu juga dengan ceritanya, saya rasa mari kita lengkapi dunia Gowok ini gitu. Terima kasih. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Pak Ram dan Mas Hanung udah mempercayakan aku untuk memerankan karakter Lian di film Gowok ini. Karena aku dari Medan ya, jadi pertama kali aku ditawarin casting, terus aku ini Gowok apa ya? Gitu lebih kan. nggak tahu lagi. Lebih nggak tahu lagi gitu. Bener. Terus aku lihat dialog kan, menarik gitu. Terus selama proses reading itu tuh pressure buat aku, karena ini pertama kali ya, dan aku tuh tugasnya harus membuat orang ketawa. Terus aku tuh nggak tahu bahasa Jawa, aku tuh cuma tahu intonasi, dan ternyata bahasa Jawa tuh ada ngapak, dan itu makin nge-pressure aku, makin bingung. Aduh, akhirnya selama reading aku mulai enjoy dan udah mulai terbiasa dengan artis-artis yang hebat juga ya. Ini aku bangga banget. Ya, aku seneng di dalam film Gowok ini, dan apalagi si Lian ini karakternya dia unik ya. Dia seorang transpuan, dan transpuan itu masih pro kontra di Indo. Ya, jadi semoga
pesan-pesan yang ada di dalam film ini diterima baik dengan kalian nanti yang nonton. Dan dari film ini tuh banyak edukasi, dan aku juga baru tahu gitu ini tuh sejarah dulu gitu, dan ini dibangkitkan kembali gitu.